Ayo, beli, Ayo. beli. Ayo. Silakan dibeli. Nona Mulia, kepala grup Mulia, salah satu Bapak toko mau beli terkemuka di satu? negara ini. CEO Baik. dengan aset hingga 1 10.000 kuadriliun. ya, Pak. Kali ini, bisnis domestik akan menyentuh kota Terima Bahari. kasih banyak. Ayo ya dibeli. Sharon, kamu lihat itu setiap hari. Kita orang biasa nggak punya akses ke berita kayak gitu. Ngapain coba? Mending kamu fokus ke kiosmu. Kalau enggak, ibu mertuamu bakal ngomelin kamu lagi kan? Kamu tahu dari mana berita ini nggak berguna? Hancurkan kios ini. Aduh, kalian ngapain? Tega banget kalian Hancurkan yang ini. itu juga. Ganti rugi. Aku nggak salah dengar kan? Kamu suruh aku ganti rugi. Iya, bukan cuma ini. Semua kios harus ganti rugi. Aku Darwin. Aku kerja untuk Tuan Petra, wakil CEO grup Mulia. Menyinggung aku berarti menyinggung wakil CEO Tuan Putra. Petra Zoya, kamu cuma bisa pakai dia sebagai kedokmu untuk menipu di mana-mana. Beraninya kamu menggertak anak buah Tuan Petra. Kamu udah bosan hidup kan? Tuan Petra yang kamu tinggikan, kamu hormati itu, kalau ketemu aku, dia tetap harus berlutut. Ah, Petra, cepat ke Pasar Bahari, datang dalam 5 menit. Kalau enggak, kamu tanggung akibatnya. Nona Mulia, aku segera ke sana. Nona Mulia memanggil, segera berangkat ke kota Bahari. Kamu wanita desa yang cuma jualan buka kios untuk cari uang. Berani-beraninya bilang begitu. Tuan Petra di seluruh Kairo. Dia dewa yang ucapannya seperti hukum. Kamu bahkan gak pantas nyemil sepatunya. Kalian cuma perlu tunggu 5 menit. Buru-buru banget sih. Menyinggung wakil CEO Tuan Petra. Kamu pasti mau kabur. Tapi, menurutku kamu punya bentuk tubuh yang bagus. Wih. Kenapa kalian malah bengong? Cepat tangkap dan siksa dia. Jangan bergerak. Darwin, berani-beraninya kamu. Nona Mulia. Tuan Petra, nggak salah orang kan? Dia cuma wanita bau, gimana bisa jadi Nona Mulia? Sialan, kamu benar-benar berani cari masalah. Dia benar grup mulianya Sharon Mulia itu. Petra, anak buahmu itu berani sekali. Kalau hari ini aku nggak di sini, semua kios di sini bisa dibungkus sama dia. Akan aku disiplinkan dia. Tolong kasih hukumannya. Sharon, Nona Mulia, orang seperti kami sering tidak mengerti. Aku nggak sangka, kamu benar-benar orang yang berpengaruh. Bibi, tetap perlakukanku seperti biasa ya. Kompensasi 10 kali lipat untuk setiap kios. Kalau diulangi lagi, mereka nggak akan pernah dimaafkan. Baik, Petra, suamiku Jason, sudah sampai mana proses masuk grup mulia? Nona jangan khawatir. Suamimu sudah diaturkan posisi wakil manajer Departemen Pemasaran. 3 hari lagi juga akan kasih dia pesta promosi kenaikan jabatan. 5 tahun lalu, Jason menikahiku. Supaya nggak merasa rendah diri, aku menyembunyikan identitasku dan tinggal bersama 5 tahun. Setelah dia resmi bergabung dengan grup mulia, katakan saja kalau akulah ketua grup mulia. Ini surat penunjukan yang kuatur sendiri untuknya. Baik, Halo Ibu. Sharon, mau sampai kapan kelayapan di luar? Ini sudah sore. Kamu mau buatku kelaparan sampai mati? Aku segera pulang. Aku mertuamu kelewatan sekali ya dia. lupakan. Selama Jason baik padaku nggak masalah. Aku pergi dulu. Yuni, jangan khawatir. Cepat atau lambat aku akan menendang Sharon wanita jelek itu. Kenapa nggak cepat-cepat? Jangan khawatir. Sekarang Sharon masih punya uang. Memangnya kamu bakal puas kalau nggak manfaatin sampai habis? Kamu jahat banget. Memangnya Dasar bocah, gitu aja nggak becus. Bersihkan itu. Lelet sekali. Nenek, aku salah. Aku nggak akan ulangi. Mama. Bella, kamu nggak apa-apa nak? Ibu,
Anak kecil berbuat salah, bisa diomongin. Kenapa ibu malah begini? Beraninya kamu membantah. Sudah 5 tahun, kamu cuma bisa kasih keluarga Cahyadi 1 anak. Perempuan lagi. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Kamu sialan. Ibu, anak ini juga darah daging keluarga Cahyadi. Ibu kan juga seorang wanita. Kenapa ngomongnya kasar sekali? Kenapa? Kalau nggak suka, pergi saja dari keluarga Cahyadi. Kamu nggak punya kekuasaan atau pengaruh. Cuma bisa diam di rumah, nggak punya apapun. Ibu, aku tahan selama 5 tahun ini. Semuanya di keluarga ini bergantung pada aku. Ibu sudah keterlaluan, tahu? Bukannya cuma buka kios untuk dapat sedikit uang. Gak harus ngomong gitu di telingaku setiap hari, kan? Orang yang nggak tahu akan berpikir keluarga Cahyadi itu keluarga mulia. Ibu, nggak usah ngomel lagi. Sharon, seperti kata pepatah, jika tidak dihukum anak akan manja. Ibu pukul Bella 2 kali. Juga bagus untuk Bella. Tapi kan... Jangan ngomong. Halo, Tuan Jason, selamat Anda masuk grup mulia. Sebagai wakil manajer departemen pemasaran, 3 hari lagi akan diadakan konferensi untukmu. Pesta promosi kenaikan jabatan. Ini surat penunjukan CEO kami atur secara pribadi dan persembahkan padamu. Baik. Aku akan melapor tepat waktu dalam 3 hari. Wah, Apa tadi? Gimana? 3 hari lagi, grup mulia akan menyelenggarakan penjamuan promosi yang megah. Ini sesuatu yang belum pernah dimiliki sama puluhan ribu karyawan grup mulia. Wah, kalau begitu, kamu akan melambung tinggi. Menjadi manusia yang lebih unggul. Tentu saja, Kak Jason sangat luar biasa. Di masa depan pasti akan menjadi naga dan phoenix di antara orang-orang. Jason, siapa dia? Jason, siapa dia? Oh iya, kakak, aku cuma temannya Jason. Dia kan baru saja dapat jabatan tinggi. Jadi aku datang khusus untuk kasih selamat. Yuni, aku sudah terima ucapan selamatmu. Terima kasih kamu udah bisa datang langsung. Kamu datang juga. Kalau kamu istri Jason, pasti bagus. Ibu, Bibi, jangan bilang gitu. Kulihat kakak ipar begitu sederhana. Pasti seorang istri yang hemat demi rumah tangga. Kak Jason, kamu benar-benar beruntung. Kamu nggak diterima di sini. Cepat keluar. Yuni, mending kamu pergi saja. Kalau gitu, baiklah. Aku akan keluar. Kakak, kita akan bertemu lagi. Jason, kamu yakin gak ada hubungan apa-apa sama dia? Gimana bisa? Hatiku, selamanya cuma ada kamu seorang, Sharon. Aku akan segera bergabung dengan grup mulia. Grup itu perkumpulan para elit. Semua orang berharap kerja di sana. Ternyata aku gak kalah dengan mereka dalam hal bakat dan kemampuan. Tapi kalau kelihatan gak punya rumah... Benar. Rumah itu seperti wajah pria. Kalau pada tahu Jason tidak punya rumah, pasti ditertawakan satu kantor. Tunggu sampai kita punya rumah, kita berempat akan pindah. Gak perlu tinggal di tempat menyebalkan ini lagi. Benar kan? Kalau harus beli rumah sekarang, Ibu dan Jason pasti gak bisa tanpa bantuanku. Akan lebih baik untuk mereka pelan-pelan menerima identitasku. Ibu, Jason, aku masih punya sejumlah uang di tabunganku. Ayo kita pergi lihat-lihat rumah besok. Oke. Wah. Oke ya. Wah. Nah, rumah ini dibangun dengan sangat bagus. Betul. Kakak ipar, lihat rumah ini. 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Sekarang cuma 1 M. Cuma sedikit agak kecil. Kalau yang ini 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Sangat hemat biaya. Sekarang cuma 2 M. Rumah ini lumayan bagus. Tapi aku gak punya uang sebanyak itu untuk sekarang. Istriku, aku tahu gak mudah bagimu untuk menghasilkan uang. Kita beli yang kecil saja. Nanti kamu dan Bella bisa tidur di kamar utama. Aku di ruang tamu saja bersama ibu. Berbaring di lantai, ya kan? Iya, tapi nggak tahu juga sih orang tuaku ini bisa berapa lama lagi berfungsi. Suamiku, kita ini keluarga. Gimana bisa aku membuatmu dan ibu menderita, sedangkan aku dan Bella bersenang-senang. Ini malah akan jadi bahan candaan orang lain. Lagi pula, dalam waktu yang lama, badanmu dan ibu tidak akan tahan menerimanya. Tapi, aku benar-benar gak tega kamu demi keluarga kita memikul 1 M hutang sendiri. Itu terlalu sulit. Nggak apa, aku nggak keberatan. Selama kamu memperlakukanku dengan baik, semua penderitaan ini bukan apa-apa. Kita akan beli 1 ruang tamu 3 kamar tidur. Nanti, ibu 1 kamar, Bella 1 kamar, kita 1 kamar. Sharon, menikah denganmu memang keberuntungan seumur hidupku. Aku akan kasih tahu semua orang di pesta promosi beberapa hari lagi. Betapa baiknya istriku. Kakak ipar dan Kak Jason benar-benar serasi. Kakak ipar, silakan ikut denganku. Mari kita tanda tangan kontrak. Selama uang sudah dibayarkan, kamu dan Kak Jason akan bisa segera huni rumahnya. Jason,
Aku pergi bayar dulu. Nak, apa kamu sudah konfirmasi? Akta rumah ini harus atas namamu. Ibu jangan khawatir. Rumah ini nggak bakal ada hubungannya sama sekali dengan Sharon. Nak, rumah ini sudah di tangan. Kenapa kamu nggak ngomong langsung yang sebenarnya ke dia? Bu, dia berkorban begitu banyak untuk kita. Kalau aku gegabah mengajukan perceraian, dia pasti nggak akan setuju. Tapi dia pasti akan naikkan pangkat. Di depan mata semua orang. Aku mau dia tahu perbedaan kedudukanku dengannya. Ayo. Tuan Jason masih muda. Sudah bisa mendapat apresiasi Nyonya Mulia. Nanti pasti akan menjadi sangat hebat. Masa depan gak terbatas. Sama-sama. Betul, aku sudah bekerja di grup mulia selama bertahun-tahun. Tapi ini pertama kalinya melihat Nyonya Mulia menyambut pendatang baru dengan meriah. Dapat dilihat bahwa latar belakang Tuan Jason gak terduga. Aku dengar Tuan Jason baru saja membeli rumah baru dan sekarang naik jabatan. Wah, ini benar-benar perayaan ganda. Segelas anggur ini harus diminum. Semuanya. Aku langsung mendapatkan simpati Nyonya Mulia saat baru saja masuk kerja. Aku sangat beruntung. Tapi kualifikasiku masih dangkal. Kalau ada kesempatan, tolong bantuan kalian para senior. Banyak ingatkan, aku akan minum anggur ini. Bagus, Jason. Aku akan kasih tahu kamu hari ini. Aku sama sekali bukan pedagang kecil, tapi presiden grup mulia yang paling dihormati di seluruh Kairo. Mama, Papa ada di sini merayakan pesta kenaikan jabatan kan? Betul. Dan Mama punya kejutan besar untukmu. Kejutan besar apa? Bella, jangan terburu-buru. Sekarang kita cari Papa dulu yuk. Oke. Aku dengar Nyonya Mulia yang gak muncul selama 5 tahun juga secara pribadi akan kasih surat penunjukan. Ini kehormatan besar. Hehe. Jason, Semuanya sudah datang kan? Aku akan mengatakan sesuatu. Seperti kata pepatah, di belakang pria sukses, pasti ada wanita yang hebat. Aku, Jason Cahyadi, bisa dapat prestasi hari ini, harus berterima kasih pada seorang wanita. Wanita ini selalu berkorban diam-diam di belakangku. Enggak pernah menyerah. Izinkan aku untuk memperkenalkan kepada kalian semua. Dia yang mau aku ucapkan terima kasih seumur hidup. Dia... Mama, Papa ingin memuji Mama. Yuni Santos. Dia Yuni Santos. Aku baru saja bicara tentang jamuan promosi ini. Sekretaris Departemen Pemasaran sangat aktif dengan hal ini. Ternyata untuk menyambut calon menantunya ya. Wah. Tuan Jason, ini benar-benar perayaan 3 kali lipat untuk Anda. Selamat ya. Sama-sama. Jason kami itu sangat luar biasa. Yuni 1 dari 100. Mereka berdua seperti pasangan yang dibuat di surga. Jason, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu bilang gak ada hubungan dengannya? Nona Sharon, dalam kedudukanmu saat ini, kamu sama sekali gak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Kenapa aku memintamu datang? Cuma untuk kasih tahu kamu, aku dan Yuni sudah bersama sejak lama. Yang Kak Jason bilang itu artinya cuma aku yang bisa berdiri di sisinya. Kamu itu cuma pedagang kaki 5 yang gak dikenal. Gak pantas. Hanya karena aku gak dikenal, kamu bilang aku gak pantas? Memangnya kamu siapa? Sampai berani ikut campur urusan aku. Sharon, Yuni putri sekretaris Departemen Pemasaran Grup Mulia. Bernilai 100 kali lebih berharga darimu. Aku sudah pilih Yuni untuk menjadi menantuku. Apalagi kamu membawa beban yang menempel itu. Harusnya kamu tahu diri. Cepat pergi, cepatlah. Ibu, itu karena Jason akan segera sukses besar, jadi kalian akan meninggalkanku kan? Lalu, apa artinya 5 tahun kerja kerasku? Saat itu, Jason masih baik memungutmu ke rumah kita. Bahkan jika kamu sangat kerja keras di keluarga kita selama 50 tahun, kamu masih gak punya hak untuk mengeluh. Jason, apa maksudmu ini? Ya, dalam kedudukanmu saat ini, kamu sudah gak pantas untuk terus ganggu aku. Cuma akan mempermalukan diri sendiri. Tanda tangan. Kamu mau menceraikanku? Betul. Aku, Jason Cahyadi, orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Ada 100 juta di kartu ini. Sebagai kompensasi untuk kamu. Kakak, kalau aku dibenci sepertimu, lebih baik cari lubang di tanah dan masuk ke dalamnya. Kalau aku dibenci sepertimu, lebih baik cari lubang di tanah dan masuk ke dalamnya. Wanita jahat nggak boleh ganggu mamaku. Jason, Bella itu putrimu. Tanpa Yuni dan ayahnya, nggak mungkin aku bisa masuk dengan mulus ke grup mulia.
Nggak mungkin juga mendapatkan sambutan yang megah seperti ini dari presiden perusahaan. Ini nggak ada hubungannya sama dia. Kamu pikir seorang manajer pemasaran kecil bisa berhak memutuskan promosi jabatan di perusahaan besar? Bisa berhak suruh CEO perusahaan buat orientasi karyawan secara pribadi? Kalau bukan mereka, memangnya kamu? Sharon, sudah begini, jangan memuji diri sendiri berlebihan. Iya, itu aku. Aku yang atur pekerjaan untuk Jason. Aku juga suruh orang kasih dia pesta promosi yang gak ada duanya. Tanpa aku, keluarga kalian itu bukan apa-apa. Diam kamu. Kamu pedagang kaki lima. Punya hak apa untuk bicara omong kosong di sini? Jason, tamparanmu menghancurkan hubungan selama 5 tahun. Semoga kamu menyesalinya nanti. Oke, aku setuju. Keluar! Nggak apa kan? Nggak apa kan? Mama, dia datang untuk menolong kan? Gak apa-apa, Bella. Jangan khawatir. Kalian nggak punya mata. Kalian berdua sama aja dengan cari mati. Dilihat dari cara orang ini, dia pasti orang hebat. Apa Sharon punya identitas yang nggak dikenal ya? Halo, aku wakil manajer Departemen Pemasaran Grup Mulia. Jason Cahyadi. Siapa kamu? Kak Jason, kamu gak boleh dipermaluin sama orang ini. Jangan takut. Hari ini hari baikmu. Sharon sialan ini pasti karena kamu membuangnya, jadi dia kesal. Sengaja mencari orang untuk acting bersamanya. Oh. Nah, dia benar. Sharon tinggal di rumah kita 5 tahun. Selain cuci baju, masak, dan jualan, ibu gak pernah lihat dia sama orang penting. Adapun pria ini, pasti dia marah karena terlalu lembek. Aku lihat sialan ini diam-diam berhubungan dengan orang lain di belakang kamu. Betul. Jadi itu kalian berdua ya? Beraninya kalian di hari bagusku Jason Cahyadi membuat kerusuhan. Security! Security! Siapa di antara kalian berani bergerak? Ini... Nona Mulia, di sini terlalu banyak sampah. Bawa Bella pergi dulu. Aku akan atur sisanya. Mama, Bella, main sama paman pengawal dulu sebentar ya. Setelah Mama selesai dengan mereka, Mama pasti akan jemput kamu. Mama janji. Mama harus jemput aku ya. Jangan khawatir. Ayo, istirahat. Iya. Jason, aku sudah tanda tangan surat perceraian ini. Kembalikan sertifikat kepemilikan rumah yang aku beli kemarin. Gimana bisa? Jadi wanita ini yang beli rumah itu? Sharon sialan, apa yang kamu bicarakan? Rumah itu punya anakku. Gak ada hubungannya sama sekali denganmu. Rumah itu hasil jualan kiosku, dibeli dari tabunganku. Gak ada hubungannya sama sekali dengan putra vampirmu itu. Sharon, buka matamu dan perhatikan baik-baik. Di sertifikat ini, memangnya ada nama kamu? Jadi ternyata semua ini sudah lama kalian rencanakan. Habis manis sepah dibuang, tujuan tercapai yang berjasa disingkirkan. Jason, kamu sangat tercela. Semuanya, pria ini gak cuma tinggalin istrinya, tapi juga manfaatkan istrinya dan merebut rumah yang dibeli dengan uang hasil jerih payah dari jualan di kios. Orang seperti ini berhayal untuk bergabung dengan grup mulia. Dia pantaskah? Sharon, apa yang kamu bicarakan? Sharon, kamu sialan. Kamu sudah rusak anakku selama 5 tahun. Kamu masih belum cukup. Dasar kamu ya. Kamu sentuh dia lagi. Malam ini gak usah harap jadi. Aduh. Lihat semuanya, lihat. Menantuku membuliku. Aduh, sama pria ini. Kamu juga mau rebut rumah anakku. Kasihan anakku. Dia begitu bingung. Apa mereka masih punya muka? Semuanya, jangan pernah dengar apa kata wanita ini. Apalagi percaya. Jelas wanita ini berhubungan badan dengan pria liar ini dulu. Kak Jason memakluminya selama 5 tahun demi nama baik. Sekarang tuh kehidupan di grup mulia, dia nggak mau menceraikannya. Iya,
Yuni, sayang sekali kamu gak cerita tentang dirimu sendiri. Ini kelewatan. Iya, karena Nyonya Mulia bisa membantu Tuan Jason kasih jabatan secara pribadi, pastinya juga suka dengan karakternya Tuan Jason. Wanita ini gak cuma mau rebut sesuatu, tapi juga mau menjatuhkan Tuan Jason. Kita nggak boleh mentolerir dia. Keluar sekarang. Kamu nggak diterima di sini. Aku pergi sekarang. Perjamuan promosi ini gak bisa dilanjutkan. Aku bubarkan. Halah Sharon, bisa nggak kamu berhenti menggertak di sini? Siapa yang nggak punya power di sini? Dengan tamu grup mulia, kamu masih di sini. Cepat keluar dari sini. Malu-maluin. Jason, aku gak pernah nyangka kalau kamu akan jadi seperti ini. Saat itu... Saat itu? Apaan saat itu? Hei, tolong bantu aku jaga dulu wanita ini. Aku akan segera kembali. Oke. Oh, aku ingat sekarang. Maksudnya kejadian itu. Sharon, kamu benar-benar bodoh. Kamu pikir aku yang menyelamatkanmu, kan? Apa maksudmu? Pantesan. Selama bertahun-tahun dia ikhlas kasih semuanya. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Yang menyelamatkanmu saat itu orang lain. Dan aku cuma lewat. Bodoh banget. Ada orang yang bisa salah balas budi. Hentikan. Jangan khawatir Nyonya. Aku akan temukan bukti yang kuat. Akan aku tunjukkan hari ini siapa sebenarnya yang harus pergi. Hei, Sharon, apa yang kamu lakukan? Hei, Sharon, apa yang kamu lakukan? Sekarang aku jadi nggak suka sama surat penunjukan ini. Aku robek. Sharon, aku udah tunggu kesempatan ini selama bertahun-tahun. Kesempatan ini untuk naik ke atas. Jangan merusaknya, oke? Surat penunjukan kerja ini aku yang kasih. Kalau aku bisa kasih, aku juga bisa ambil lagi. Udah kayak gini kamu masih bisa bohong? Sharon, kamu pembawa sial. Kamu menghancurkan karirku. Aku akan membunuhmu. Sharon, kamu wanita terlantar yang gak diinginkan sama keluarga. Gak punya apa-apa, kenapa begitu sombong? Karena dia presiden grup mulia. Kalian kumpulan sampah. Untuk lihat dia saja gak pantas. Kamu bilang dia presiden grup mulia. Itu konyol. Kita semua, sebagai dewa tulang keluarga grup mulia pun, sangat sulit bertemu presiden. Kalian berdua pembohong. Berhenti bicara sendiri di sini. Jangan kira nama keluarga wanita ini mulia dan berasumsi kalau dia benar-benar presiden grup mulia. Kalian gak cuma robek surat penunjukan kerja Kak Jason, tapi juga merusak pesta yang diadakan presiden untuk Kak Jason. Tunggu saja untuk kalian diadili. Di Kairo ini gak akan ada tempat untuk kalian lagi. Oke? Aku tunggu. Ayah, pas sekali ayah datang. Cepat ayah katakan, buka kedok kedua pembohong ini. Pria ini bilang kalau wanita ini presiden grup mulia. Itu cuma hayalan, omong kosong. Cih, Ayah, diam kamu. ayah, Yuni, kamu ini mau sengaja hancurin keluarga Santos. ayah. Apa maksud ayah? Aku cuma minta ayah jelasin kalau dua orang ini pembohong. Tuan Petra. Pak David, kamu gak salah kan? Semua orang di sini tahu kalau Tuan Petra itu sibuk banget. Kalau memang hari ini dia mau datang, kita pasti udah dapat kabar dari jauh hari. Wakil manajer, cepat bangun. Jangan sampai kamu tertipu dengan dua orang ini. Dia beneran Tuan Petra. Tuan Petra, anakku nggak tahu apa yang dikatakan. Aku mewakili dia dengan sepenuh hati, meminta maaf. Kamu orang yang baik hati. Maafkan dia sekali ini saja. Kamu nggak apa-apa ngehina aku. Tapi kalau kamu menyinggung orang yang sebenarnya, nyawamu dan keluarga Santos bahkan nggak cukup untuk ganti rugi. Aku tahu keluarga Santos sudah di ujung tanduk. Aku bersedia memutuskan hubungan sebagai ayah dan anak. Mulai detik ini, dia bukan bagian dari keluarga Santos. Tuan Petra, aku mohon padamu, tolong selamatkan keluarga Santos. Ayah, apa maksudnya? Aku ini anak kandung ayah.
Waktu kamu ngomong seenaknya, kamu nggak pernah mikir konsekuensinya. Petra, ayah Hadir. dan anak ini aku serahkan sama kamu. Ingat satu hal, grup mulia gak bakal mempertahankan pengkhianat. Siap. Keluarkan mereka dari Kairo sekarang. Kak Jason, kita bersama selama 5 tahun. Kamu gak boleh cuma diam di situ. Biarkan dia kembali. Jason, aku tinggal di Kairo cuma untuk kamu. Bukannya kamu bilang mau nikahin aku? Ih, cukup. Aku cuma bermain dengan kamu. Di hati aku, dari awal sampai akhir, cuma ada Sharon saja. Kalau bukan kamu yang duluan naik ke ranjangku, mana mungkin aku bisa hianati Sharon? Jason, kamu ini lagi ngarang cerita ya? Selama bertahun-tahun, justru kamu yang ngejar-ngejar aku tahu. Anakku udah ditipu sama kamu. Dulu kita kira kamu orang hebat, tapi ternyata kamu nggak ada apa-apanya, bahkan diusir dari Kairo. Yuni, mending kamu sadar diri, nggak usah gangguin Jason lagi. Kalau nggak, menantuku pasti nggak bakal biarin kamu. Dasar tua bangka, beraninya kamu mutarbalikkan fakta. Mati kamu sini. Luar biasa banget. Seumur hidup aku baru lihat sesama binatang berkelahi kayak gimana. Sharon, sialan kamu! Beraninya kamu. Kamu gak pantas menyebut namanya. Bawa dia pergi. Sharon, aku tahu aku salah. Gimana kalau kita mulai dari awal? Mulai dari awal, Iya. Jason, cinta yang terlambat itu nggak ada gunanya. Kamu masih pikir ada harapan untuk kita? Sharon, kata pepatah, ribut di bantal, baikan di selimut. Kamu sama Jason udah menikah 5 tahun. Kamu setega itu ninggalin dia. Lagian juga, kamu harus mikirin keadaan Bella. Gimanapun Bella juga anaknya Jason. Pikirkan ya. Soal Citra, perceraianku dengan Jason, kamu gak ada merasa bersalah kan? Itu salahmu sendiri udah gagal rebut hati anakku. Apa hubungannya dengan aku? Kalau bukan kamu yang mata duitan, ambil kesempatan dengan orang kaya, urusan ini mana mungkin bisa sampai seribet ini. Udah cukup Sharon. Kenapa kamu gak nanya dirimu sendiri? Selama 5 tahun ini kenapa kamu sembunyiin identitas? Kenapa kamu memperlakukan aku seperti orang bodoh? Kamu cuma mau permalukan aku kan? Sekarang kamu lihat sendiri kan? Asal kamu tahu, aku udah kehilangan semuanya. Termasuk masa depanku. Semua gara-gara kamu. Masa depan kamu itu selalu ada di tanganmu sendiri. Tapi mau gimana? Cuma kamu sendiri yang gak mampu lihat itu. Aku nggak mampu. Aku Jason Cahyadi, orang yang terhormat, kepercayaan direktur mulia, orang terkaya di Kairo. Kemampuanku nggak bisa dibandingin sama kamu. Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa karena sampai sekarang kayaknya kamu masih belum mengerti. 5 tahun ini kalau bukan aku yang bersusah payah kerja keras cari uang untuk nafkahi kalian, mana mungkin kalian bisa hidup kayak gini. Kalau bukan aku, kamu nggak akan pernah bisa masuk ke acara ini. Gak mungkin, itu mustahil. Jason, mulai detik ini, hubungan kita berakhir. Petra, Hadir, bubarkan acara ini. oke. Sharon, aku udah berbuat salah. Aku nggak mau melakukannya lagi. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Jason, memangnya kamu pikir semua pengorbananku selama ini cuma lelucon? Kamu pikir kita masih bisa bareng? Sharon, kamu juga tahu betapa pentingnya kesempatan itu untuk aku. Kalau aku dan ibuku sebelumnya sudah nyalain kamu. Aku minta maaf. Tapi kesempatan ini harus jadi milikku. Ini semua salahku. Aku berjanji bakal berubah. Pak Jason dan ibunya udah memohon kayak gini. Kok bisa-bisanya wanita ini gak berperasaan? Benar banget. Gimana pun, Pak Jason adalah kepercayaan direktur mulia. Bertindak kayak gini, bukannya sama aja kayak menampar direktur mulia. Kalian gak tahu apa-apa. Dua orang ini bakal berlutut sampai kakinya remuk. Direktur mulia gak bakal hiraukan itu, Pak Petra. Walaupun kita menghormatimu, tapi tindak kamu membela wanita ini membuat kami curiga. Jangan-jangan kamu menyalahgunakan wewenang. Semua yang terjadi dari awal sampai akhir, semua orang di sini udah lihat jelas-jelas. Wanita ini udah benar-benar lancang banget dengan direktur mulia. Gak ada hormatnya sedikit pun sama para senior di grup mulia. Berani-beraninya dia harus diusir. Benar, usir dia. Usir dia. Kalian semua udah kelewatan. Beraninya kalian melawan atasan. Kalian... Pak, orang yang selama ini kamu cari, akhirnya kamu temukan. Menurut informasi dari orang kami, dia ternyata direktur grup mulia, Sharon Mulia. Sekarang dia ada di acara ulang tahun yang diadakan grup mulia.
untuk seorang pria bernama Jason. Jason Cahyadi. Dia mantan suami dari Nona Mulia. Mereka baru saja cerai. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu cium aku. Kamu harus tanggung jawab. Pak, ada masalah di kantor. Kamu harus segera balik sekarang juga. Tolong aku, jagain wanita ini. Aku bakal balik sebentar. Ya. Oke. Udah 5 tahun. Akhirnya kamu muncul. Pak, kamu mau kemana? Bentar lagi kamu ada rapat internasional. Proyeknya ratusan miliar. Nggak penting. Kalian pikir aku bakal biarin kalian? Apa kalian gak takut bakal dikeluarin dari grup mulia? Walaupun kita ini bukan orang-orang besar, tapi di grup mulia, kita juga termasuk pilar utama. Kalau kamu senggol kita, kurasa kamu gak pantas untuk itu. Orang-orang gak berdaya yang cuma ikutin arus. Siapa bilang dia gak pantas? Orang-orang gak berdaya yang cuma ikutin arus. Siapa bilang dia gak pantas? Lama gak berjumpa. Kamu siapa? Nona Mulia, kamu baru saja menyakiti hatiku. Aku mencarimu selama 5 tahun ini. Nona Mulia, dengar-dengar ada orang yang terus nyariin kamu. Mungkin itu dia. Periksa. Nona Mulia, kamu ingat ini enggak? Apa ini? Hadiah ucapan terima kasih. Sebagai CEO, aku gak suka berutang pada siapapun. 2 orang bisa sedekat ini. Pasti wanita ini punya simpanan dan berhubungan diam-diam. Dulu dia suka banget sama kamu. Sekarang dia udah kayak orang lain. Ternyata jiwanya udah lama dibawa kabur sama pria di luar sana. Aku beneran terlalu remehin wanita sialan ini. Kamu orang yang selamatkan aku waktu itu. Benar. Leontin Giok ini. Kamu kasih aku 5 tahun lalu saat aku pertaruhkan nyawaku untuk nyelamatin kamu. Nona Mulia, aku udah selamatin kamu 5 tahun lalu. Bukannya kamu harus tanggung jawab? Tanggung jawab? Aku udah lupa apa yang terjadi 5 tahun lalu. Kamu gak apa-apa? Kalian berdua cukup! Kalian berpelukan di depan umum. Gak tahu malu apa, Sharon? Buru-buru banget udah cari pengganti. Jadi kamu ini Jason. Oh, jadi kamu tahu nama aku. Handy, tampar dia. Kalian! Anakku, siapa kamu? Berani-beraninya kamu tampar anakku. Kalau dia masih berani melewati batas, aku bakal sumbat mulutnya. Pukul! Beraninya kamu. Kalian berdua terlalu nekat. Kalau sampai Direktur Mulia tahu kalian menghancurkan pesta ini, kalian berdua pasti bakal diusir dari Kairo. Sharon, kamu takut nggak? Menurut kamu? Kalau gitu, apa yang harus kita lakukan pertama untuk bersihkan sampah-sampah di grup mulia ini? Siapa yang kamu bilang sampah? Kamu ini siapa? Kenapa kamu malah ikut campur urusan di sini? Masuk. Masuk. Ini adalah hadiah sambutan dari direktur kita untuk Nona Mulia. 3 batang ginseng berumur ratusan tahun senilai 300 miliar, permata senilai 600 miliar, kristal biru senilai 800 miliar, juga villa dan kebun senilai 2 triliun. Semoga Nona Mulia menjadi wanita paling bersinar di tengah keramaian. Nona Mulia, apa kamu puas dengan hadiahnya? Jumlahnya nggak main-main. Orang ini siapa sih sebenarnya? Setauku, selain orang terkaya seantero negeri, yaitu CEO Carlos, belum ada yang sanggup mengeluarkan hadiah bernilai fantasi sebanyak ini. Jangan-jangan dia memang manusia legenda yang selama ini jadi omongan. Dia rela datang ke Kairo demi wanita ini. Kurasa sekarang kita beneran dalam masalah. Semua jangan panik dulu. CEO Carlos, orang terkaya seantero negeri, adalah orang yang sangat penting. Orang kayak kita nggak pantas ketemu dia. Kurasa orang ini jelas-jelas datang untuk menipu. Dan barang-barang murahan ini cuma untuk menipu orang bodoh. Nggak ada harganya. Nona Mulia, kenapa kamu ketawa? Aku lagi tertawa karena mereka buta. Sampai sekarang bahkan gak bisa lihat kalau barang-barang ini harta yang gak ternilai.
Nona Mulia memang luar biasa. Kalian semua, kalau ada yang bisa ngeluarin barang yang lebih dari ini, aku bakal hancurin semua ini. Gimana? Ada di antara kalian yang mau coba? Tadi barusan kalian semua sok jago banget. Sekarang kau diam saja. Nona Mulia, aku udah cek. Orang ini beneran orang terkaya seantero negeri, Carlos Pratama. Tuan Carlos, kita udah kelewatan. Sampai menyinggung kamu. Aku rela menyerahkan semuanya untuk menebus kesalahanku. Aku berharap belas kasihanmu. Ampuni aku dan keturunanku. Aku rela persembahkan semua hartaku. Asal Tuan Carlos bisa sudahi ini. Ibu, dia bener orang terkaya itu. Sharon, wanita itu, dia pakai trik apa sampai pria itu rela jauh-jauh datang ke sini samperin dia? Aku bahkan gak sudi melihat harta benda kalian. Tapi kalian udah membuat calon istriku marah. Gimana cara hitung yang satu ini? Calon istri? Wanita ini benar-benar berhasil naik kasta sampai ke level CEO Carlos. Kami memang buta, sampai nggak bisa mengenali orang itu. Kami serahkan diri pada Nona. Hukuman apapun aku nggak akan mengeluh. Awalnya aku nggak mau berurusan sama kalian, tapi kelakuan kalian yang cuma menyanjung yang berkuasa udah sangat mencemarkan reputasi grup mulia. Jadi, aku mau kalian semua tinggalkan grup mulia. Baik, terima kasih banyak Nona. Udah maafkan kami. Kami terima hukumannya. Calon istri, kamu luar biasa. Kamu hebat banget. Terlalu banyak orang di sini, Tuan Carlos. Mari kita bicara di tempat lain untuk membahas soal situasi ini. Sharon, kamu udah hancurin segalanya. Jangan pikir bisa lepas begitu saja. Nona Mulia, kamu bawa aku kemana? Tuan Carlos, terima kasih banyak pertolonganmu dulu. Karena kamu hadir, aku jadi sadar bahwa aku tidak berutang budi pada keluarga Cahyadi. Cuma, aku baru saja cerai. Jadi aku belum siap untuk menjalin... Aku sangat mengerti maksudmu. Aku udah menunggu 5 tahun. Jadi tunggu lebih lama juga gak masalah. Orang kayak kamu pasti banyak wanita. Nggak salah. Tapi aku gak suka mereka. Sharon, dulu aku pikir kamu punya kemampuan yang luar biasa. Sekarang baru kelihatan. Ternyata kamu cuma numpang cari nama baik di keluarga mulia. Bahkan naikin gengsi demi lelaki ini. Cuma buat aku malu di depan umum. Kamu ini bukan apa-apa. Aku jadi apa? Gak ada urusannya sama kamu. Justru lihat kalian kayak lintah yang nempel terus. Bikin aku jijik tahu. Sharon, kamu ngomong kita kayak lintah. Selama 5 tahun, kamu udah nyusahin aku dan juga Jason. Sekarang makin menjadi-jadi. Bisa-bisanya kamu nyalahin kami. Sharon, mau ngapain kamu? 5 tahun lalu, kalau bukan kalian yang terus berbohong, ngaku dan nolongin aku nggak bakal dibodohi selama ini sama kalian. Jadi maumu apa? Kamu bertahan hidup dari keluarga kami. Sekarang merasa paling benar. Kenapa? Sekarang udah dapat orang kaya, terus kamu mau ninggalin kami? Aku kasih tahu kamu ya, jangan mimpi. Hutangmu sama keluarga kami, seumur hidup juga nggak bakal bisa kamu balikin. Dasar nggak tahu malu. Tuan Carlos, kamu kan orang terkaya seantero negeri. Wanita macam apa yang gak bisa kamu dapetin? Buat apa kamu cari wanita kayak dia? Kalau kamu mau, urusan cari wanita bisa aku atur. Percayakan sama aku. Aku jamin bisa carikan sesuai tipemu. Cantik, seksi, mempesona, dewasa, dan memikat. Dijamin pasti bisa memuasin kamu. Gimana menurutmu? Hah? Memuaskan aku? Bener banget. Kita ini sesama pria, pasti saling ngerti. Cukup kasih aku kesempatan, aku gak bakal kecewain kamu. Dasar pengecut. Gak ada pria sejati yang rendahin dan menghina wanita yang pernah jadi miliknya. Yang bahkan gak layak jadi milikmu. Jangan pernah muncul di hadapan kita lagi. Nona Mulia, ayo pergi. Sharon dan Carlos, tunggu aja nanti. Aku bakal hancurin kalian dengan tanganku sendiri. Nona Liana, kita udah temukan keberadaan Nona Mulia. Anak sialan ini, nyawanya memang kebal. Tapi aku gak bakalan biarin hidupmu tenang. Nona Liana, gak usah terlalu emosi. Dia itu cuma seorang wanita. Aku bisa bantuin kamu. Memangnya Tuan, mau bantu gimana? Aku dengar-dengar dia punya mantan suami. Namanya Jason. Tuan Carlos, mau sampai kapan kamu ngikutin aku terus? Kalau kamu lakuin ini semua cuma karena urusan 5 tahun lalu, aku bisa ganti rugi. Aku bakal kasih kamu 10 triliun, bahkan lebih. Kamu pikir aku butuhnya uang? Jadi apa maumu? Kamu kan pintar. Harusnya kamu udah tahu apa yang aku mau. Jaga jarakmu, Tuan Carlos. Nona Mulia, apa yang kamu khawatirkan? Kalian udah gak ada.
Mama, jadi Mama sama paman ganteng itu ya? Enggak, kamu salah lihat. Tuan Carlos tadi tanya apa kekhawatiran Mama. Mama khawatirin Bella. Aku yakin kamu gak mungkin mau jadi ayah tiri buat anakku, ya kan? Tuan Carlos, barusan aku ngomong masih belum jelas ya? Mama, aku suka sama paman ganteng itu. Lebih bagus lagi kalau dia bisa jadi papaku. Dasar bocah nakal, kamu baru ketemu dia. Kok bisa udah suka? Menurut aku, paman itu ganteng banget, Mama. Aku lihat tadi Mama ngobrol sama dia. Mama kelihatan senang banget daripada sama Papa. Bella harap Mama bisa selalu bahagia terus. Janji ya, Mama. Anak Mama udah besar ya. Tapi pria itu nggak bisa diandalkan. Bahkan tanpa seorang pria, Mama bisa hidup dengan baik kok. Dan bisa merawat Bella dengan baik ya. Nona Mulia, ini villa yang baru dibeli untuk kamu. Sebelum secara resmi kembali ke grup Mulia, jadi mohon untuk sementara waktu kamu bisa tinggal di sini dulu. Mama, ini rumah baru kita ya? Iya. Kamu suka nggak? Aku suka. Terima kasih, Paman. Bella pinter banget. Nona Mulia, semua fasilitas yang diperlukan sudah lengkap. Kalau masih ada yang kurang, bisa kasih tahu aku kapanpun. Petra, sudah berapa tahun aku nggak di grup Mulia? Aku pasti sudah nyusahin kamu. Kamu bantu kelola grup Mulia, aku udah tenang banget kok. Itu udah kewajiban aku. Kalau gitu, kamu dan anakmu pergi istirahat dulu. Bella, kamu boleh pergi main dulu ya. Mama mau mandi dulu. Kok aku jadi mikirin dia sih? Apa paman ganteng itu lupa sesuatu ya? Paman yang hampir cium Mama, kenapa Paman ada di sini? Ada apa? Awalnya aku kira Tuan Carlos orangnya cuek dan disiplin. Ternyata di belakang, dia juga banyak permainan ya. Aku datang untuk kasih mamamu hadiah. Mama ada di atas. Dia ngapain di atas? Nggak ngapa-ngapain, Paman bisa naik cari Mama. Hendy, tolong pergi beli hadiah yang disukai anak-anak. Apapun yang Bella suka, belikan semua untuk dia. Baik, Pak. Terima kasih, Paman ganteng. Bella, tolong ambil Mama handuk dong. Kok kamu di sini? Kalau aku nggak datang, menurutmu siapa yang ambilin kamu handuk? Aku tanya kamu kenapa kamu masuk ke rumah aku. Kamu tanya saja ke Bella, dia yang bikin aku masuk. Dia juga yang tadi suruh aku naik ke atas. Tapi dia nggak bilang kalau kamu lagi mandi. Anak ini masih kecil udah berani main mata sama orang luar. Tunggu saja anak itu. Cuma aku yang boleh lihat kamu kayak gini. Orang lain nggak boleh. Tuan Carlos, kamu pintar banget ngomong ya. Tuan Carlos, tolong keluar dulu. Aku mau pakai baju. Mama, kok Mama baru turun? Bella, kamu dapat hadiah ini dari mana? Paman ganteng menyuruh Paman itu beliin aku. Bella, suka nggak hadiahnya? Suka banget, terima kasih Paman ganteng. Tuan Carlos, kamu memang pintar ngambil hati orang ya? Permata dan kristal biru itu aku pilih sendiri dengan hati-hati. Apa Nona Mulia mau terima dengan hormat? Kalau aku nggak terima, kamu bakal ngapain memangnya? Aku tahu, Nona Mulia direktur dari grup Mulia. Mungkin menganggap remeh hadiah ini. Gimana kalau kamu saja yang pilih? Kasih tahu aku kamu suka apa, aku yang bayar semuanya. Tuan Carlos memang terkenal murah hati dan kaya raya. Tapi kalau barang rongsokan ini nggak ada tempat untuk dibuang, tinggalin aja di sini. Kalau gitu sayang banget. Sayang apanya? Mamamu cepat banget terima hadiahnya. Aku jadi nggak ada alasan untuk datang ke sini lagi. Tuan Carlos, udah telat. Kamu harus pergi. Kamu ngetawain apa? Mulai sekarang jangan sembarang buka pintu ya, ngerti? Satu lagi, nggak boleh terima hadiah dari orang asing. Tapi paman ganteng itu kan bukan orang asing, Mama. Halo, Bibi Zoya. Halo, Bibi Zoya. Sharon, Bibi tahu kamu punya kemampuan. Tapi aku juga nggak punya pilihan lagi. Sampai harus nekat nelpon kamu kayak gini untuk minta bantuan. Bibi, ngomong langsung aja. Kamu kan udah tahu, di kota Bahari, kita semua cuma mengandalkan kerajinan tangan untuk cari nafkah.
Tapi belakangan ini entah kenapa, baju-baju yang udah jadi susah banget laku. Kita di sini udah hampir nggak bisa makan. Begini saja, gimana kalau aku beli semua bajunya dari kalian? Mereka semua ini memang miskin, tapi gengsinya setinggi langit. Kalau mereka tahu uangnya dari kamu, itu sama aja jatuhin harga diri mereka. Ampun deh. Halo, apa ini Paman Ganteng? Sekarang aku kasih Paman kesempatan untuk bisa menangin hati Mama. Gimana caranya? Para nenek dan Paman hasilnya nggak laku-laku jualannya. Jadi, apa Paman ada ide untuk bantu jualan mereka? Tapi nggak boleh dalam bentuk uang bantuannya. Soalnya itu cuma sementara. Mama juga nggak bisa senang kalau cuma gitu. Kalau gitu, kamu punya ide apa? Aku tanyain Paman biar dapat solusinya, bukan malah balik tanya ke aku. Kalau Paman nggak bantuin, Mama nggak bakal suka sama Paman. Nggak akan pernah. Didengar-dengar gaya bicara anak itu persis banget dengan gaya bicaramu. Emang iya? Mirip banget. Segera hubungi para produsen pakaian tradisional. Beberapa hari ini aku bakal kasih Nona Mulia kejutan. Oke, Pak. Nak, kamu dandan ganteng banget hari ini. Emangnya ada acara apa? Ibu, siang ini bakal ada pesta besar-besaran di Kairo. Dan bos grup mulia yang jarang muncul juga bakal hadir langsung di publik. Ini kesempatan langka banget. Ini beneran kesempatan emas. Kalau bisa nyambung dengan bos grup mulia, masa kejayaan keluarga Cahyadi sudah terjamin. Yang penting, jangan sampai kayak waktu itu. Semuanya gagal cuma karena wanita itu. Ibu, aku lagi asik siap-siap. Kenapa harus ngomongin wanita sialan itu? Aduh, mulut ini. Diamlah, aku gak ngomong lagi. Anakku, kamu ganteng banget. Aku yakin kamu pasti bisa menarik perhatian bos grup mulia. Oh iya, Nak. Untuk acara besar ini, kamu butuh undangan gak? Ini, bergilding emas. Wah, ini beneran emas. Anakku beneran hebat banget deh. Oh iya, Ibu. Ambil semua uang tabungan kita dan kasih aku. Aku bakal beli hadiah untuk bos mulia. Semuanya? Kita harus mengeluarkan untuk menghasilkan uang. Oke. Mama cantik banget hari ini. Terima kasih Tuan Carlos, udah atur acaranya. Ayo kita pergi. Tuan Carlos, kamu mau ngapain? Supaya orang-orang gak terus mandangin kamu. Kamu pakai topeng ini. Tuan Carlos, kamu ini terlalu posesif. Memangnya? Iya. Kamu suka nggak? Bercanda mulu ih. Bella, ayo pergi. Baju-baju ini bagus banget. Aku pesan dulu 1 miliar. Aku pesan 2 miliar. Oh, terima kasih Tuan, terima kasih banyak. Baju-baju ini memang bagus, tapi resikonya terlalu besar. Kok kalian bisa cepat-cepat pesan ini sih? Mbak, lihatnya jaga panjang dong. Ini bukan acara bisnis biasa. Kamu tahu siapa dalang di balik ini? Presiden Carlos. Dia satu-satunya orang terkaya di negeri ini. Kalau bisnis dengan dia, udah dijamin cuannya gila-gilaan. Oh gitu. Kalau gitu aku juga pesan 1 miliar. Terima kasih, terima kasih. Silakan lihat-lihat dulu ya. Wah Zoya, semua ini karena Sharon kan? Benar juga. Sharon sekarang udah luar biasa banget. Dia yang terbaik. Mama tahu nggak kalau semua ini idenya Paman Ganteng. Dia udah bantu kita banyak banget, Mah. Mama jangan bikin Paman Ganteng marah ya. Ayo. Hei, siapa wanita di samping Tuan Carlos itu? Tuan Carlos sendiri yang menemani. Dia pasti orang penting. Aku dengar dia CEO dari grup mulia yang datang dari Kairo hari ini. Aku bertaruh, itu pasti dia. Menurut kamu mereka lagi bicara apa? Mungkin mereka sedang membicarakan kita sangat cocok, pasangan serasi. Tuan Carlos, bukan saatnya untuk bercandaan seperti itu. Tuan Carlos, halo. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk mengembangkan bisnis baju tradisional, kami pasti akan memanfaatkan dengan baik. Kita juga berharap di masa depan kita bisa bekerja sama dengan Anda di bidang lain. Terima kasih semuanya sudah datang ke pertemuan ini. Aku harap kalian semua bisa makan dan minum sampai puas malam ini. Juga, jangan lupakan untuk membicarakan soal bisnis. Tentu saja. Terima kasih. Kalau kamu mau berterima kasih, aku gak keberatan dengan Nona Sharon. Sharon, kali ini kamu membantu banyak orang di desa. Mereka semua sangat berterima kasih denganmu. Aku akan ajak Bella makan buah. Bagian belakang dari Nona Mulia kelihatannya nggak asing. Kalian yang menjual barangnya, jangan terlalu sungkan ya.
Nona Mulia. Hati-hati. Nona Mulia, Anda nggak apa? Untung saja Carlos suruh aku pakai topeng ini. Lelaki brengsek ini bahkan gak mengenali aku. Halo Nona Mulia, nama aku Jason Cahyadi. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Jason Cahyadi, kamu pemuda yang berbakat, sangat menjanjikan di usia yang muda. Aku merasa terhormat bertemu denganmu. Nona Mulia, karena ini pertemuan pertama, ini jepit rambut yang turun-temurun diwariskan di keluarga Cahyadi. Aku rasa akan pantas digunakan sama Anda. Warisan keluarga, Jason. Kamu benar-benar seorang pembohong. Jason, menurutmu ini bagus nggak? Kamu sudah menikah, buat apa menggunakan benda seperti ini? Ayo cepat, kita masih ada pekerjaan. Ayo jalan. Tunggu. Dulu aku cuma mau jepit murah ini, tapi bahkan kamu nggak mau membelikannya. Sekarang dia sudah bangkrut, dia mau menggunakan jepit ini untuk menyenangkan aku. Nona Mulia, apa yang sedang Anda pikirkan? Mungkinkah Nona Mulia tersentuh dengan ketulusanku? Tuan Cahyadi, aku nggak bisa menerima hadiah tanpa alasan, tapi niat baikmu kuterima. Dengar-dengar, Tuan Cahyadi sudah menikah ya? Aku nggak sangka Nona Mulia bahkan tahu aku sudah menikah. Sepertinya Nona Mulia menyukaiku sejak lama. Jadi dia begitu peduli padaku. Nona Mulia, Anda jangan khawatir, aku dan wanita itu sudah lama bercerai. Lagi pula, wanita itu dan aku nggak ada perasaan sama sekali. Wanita yang selalu aku kagumi, wanita yang seperti Anda Nona Mulia, terhormat dan elegan. Aku memakai topeng dan kamu belum pernah melihat aku, tapi sudah bilang suka padaku. Kedengarannya seperti lelucon. Nona Mulia, walaupun memakai topeng, tapi sama sekali nggak bisa menutupi auramu yang luar biasa. Oh, jadi bagaimana kalau dibandingkan dengan mantan istrimu? Nona Mulia, jangan mengungkit wanita bodoh itu. Dia itu seperti lumpur tanah yang pantas diinjak siapapun. Gimana bisa dibandingkan dengan seseorang yang luar biasa seperti Anda? Benar nggak? Jason, kamu benar-benar ya. Untuk menjilat orang kaya dan berkuasa, lancar sekali omong kosongmu itu. Orang jahat itu pasti mau menindas mama. Aku mau menolong mama. Paman Carlos kenapa menarik aku? Lepaskan. Sharon, kalau kamu nggak membuang perasaan yang dulu, di hatimu nggak akan pernah ada tempat buat aku. Nona Mulia, jepit rambut ini... Tuan Cahyadi, jepit rambut ini lebih baik bawa kembali. Dibandingkan dengan benda berharga, aku jauh lebih menghargai karakter dan ketulusan seseorang. Betul. Ketulusan yang paling penting. Nona Mulia, aku nggak tahu, tapi apa aku bisa mendapat kehormatan untuk berdansa dengan Anda? Berlutut. Berlutut? Bukannya barusan Tuan Cahyadi berkata mau mengajak aku untuk berdansa. Kalau memang kamu setulus itu, biarkan aku melihat ketulusanmu itu. Nona Mulia, banyak orang di sini. Kelihatannya Tuan Cahyadi nggak setulus yang dibilang barusan. Di depan begitu banyak orang berlutut pada wanita. Kalau berita ini tersebar, ditaruh di mana mukaku? Tapi dengan melakukannya, aku bisa memenangkan hati Nona Mulia. Aku bisa didukung sama orang terkaya di Kairo. Nantinya, nggak ada orang yang berani komentar. Berlutut, tentu saja harus berlutut. Asalkan Nona Mulia senang, aku bersedia melakukan apapun. Nona Mulia, gimana? Apa kamu puas? Sangat puas. Gimana bisa nggak puas? Jason, angkat kepalamu dan lihat baik-baik siapa aku. Sharon, berani kamu menipu aku? Kalau bukan karena kamu serakah untuk mendapat kekuasaan grup mulia, gimana aku bisa suruh-suruh kamu? Jason, dari awal, kamu yang menyebabkan ini semua. Wanita sialan. Kamu cuma wanita tanpa kekuasaan. Penjual jajanan gak penting tanpa status. Beraninya kamu meniru Nona Mulia. Baiklah, hari ini di depan banyak orang, aku akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Meniru? Aku CEO dari grup mulia. Kenapa aku harus meniru? Tapi kamu sama sekali gak mau kehilangan kesempatan untuk menjilat. Apa kamu barusan suka berlutut? Wanita brengsek ini semua salahmu. Tutup mulutmu. Di hadapanku, gak boleh ada yang menyentuhnya. Tuan Carlos. Bella. Jason, kenapa kamu di sini? Bibi, baguslah kamu datang. Kamu dan Sharon berjualan di jalan selama 5 tahun. Kamu mengenalnya dengan baik. Katakan, bukannya dia cuma seekor tikus god? Gimana mungkin dia CEO grup mulia? Jason, kamu jangan buat masalah lagi. Sharon ini CEO grup mulia. Keluarga Cahyadi gak bisa menghargai dia. Istri yang begitu baik tapi kamu malah mengusirnya. Mama, apa mama sakit?
Biar Bella tiup-tiup, nanti nggak sakit lagi ya. Bella hebat sekali, Mama udah nggak sakit kok. Lelaki yang gak tahu diri, barusan aku terlalu baik padanya. Tuan Carlos bukan hanya terlalu baik padanya, tapi terlambat menanganinya. Kamu melihat drama kami cukup lama, puas nggak? Nona Sharon sangat pintar. Untung aku ada di pihak Nona Sharon. Kalau aku musuh Nona Sharon, sudah pasti nasibku akan lebih buruk dari pria itu. Tuan Carlos, gawat, ada masalah. Bukannya kamu bilang kalau baju kalian buatan tangan dan cuma ada satu setiap baju? Tapi aku jelas-jelas ingat 2 hari lalu, di acara fashion yang diadakan di Yonam, ada model yang sama persis. Bukan cuma kualitas bahan mereka yang lebih bagus, harganya juga lebih murah. Apa yang kamu bilang itu benar? Kalau nggak percaya, tanya saja, aku tahu. Semua orang datang kemarin untuk kasih muka sama Tuan Carlos. Tapi bagi pedagang, yang paling penting itu kualitas dan harga. Kalau pedagang nggak bisa dapat untung, kerja keras kami buat apa? Itu benar, Tuan Carlos, kami butuh penjelasan. Betul, Tuan Carlos harus kasih penjelasan. Betul. Iya, itu betul. Betul tuh. Tuan Nico, tenang saja, asalkan aku bisa kasih pelajaran pada Carlos dan Sharon. Kamu suruh aku apa aja, aku akan melakukannya. Hendy, kamu bawa Bella pergi dulu. Lalu kamu sekalian. Baik. Semuanya, aku percaya kalian hari ini menghadiri pertemuan ini karena memandang status Tuan Carlos sebagai orang terkaya. Tapi, ini bukan alasan untuk kita dimanfaatkan seperti ini, ya kan? Menghasilkan uang bukan hal mudah bagi kita semua, betul nggak? Betul. Ini semua karena aku, nggak ada hubungannya dengan kamu. Nona Sharon, apa kamu pikir aku bisa menjauh dari masalah ini sekarang? Mantan suamimu ini benar-benar nggak tahu malu, membuat tuduhan yang sangat berani. Dia mencoba menjatuhkan kita berdua. Dia terlalu percaya diri. Tuan Carlos, apa maksudnya kamu bersembunyi di balik wanita? Apa mungkin kamu ini pengecut ya? Betul Tuan Carlos. Karena ini semua sudah terjadi, bukannya harus ada solusi ya? Ini bukan soal penjelasan kan? Kalau begitu lakukan sesuai dengan kontrak. Berapapun kompensasinya kita akan bayar. Tuan Carlos menghabiskan begitu banyak uang. Aku dari keluarga Verdi. Sangat terkesan. Nico Verdi? Nico Verdi? Berdasarkan rumor, dia orang terkaya yang menakutkan di Yonam. Dia berpengaruh di dunia hukum dan kriminal. Metodenya juga cukup kejam. Mereka memanggilnya Tuan Sembilan, bukan orang yang bisa diusik. Tuan Carlos, sudah lama nggak ketemu. Aku harap kamu baik-baik saja. Kalau mau berbisnis, harus sampai berhasil. Ini hari di mana kesuksesan itu akan datang. Aku akan lakukan sesuai yang Anda mau. Sharon, Carlos, kamu nggak akan bisa sombong lebih lama. Hari ini hari kejatuhan kalian. Tuan Nico, apa yang membawamu dari Yonam hingga ke Kairo? Mungkinkah sedang merencanakan sesuatu? Kamu bercanda, Tuan Carlos. Aku datang kemari khusus untuk mendukung Tuan Carlos. Apa ini cara Tuan Nico menunjukkan dukungan? Ini pasti wanita yang didambakan sama Tuan Carlos. Dia benar-benar memancarkan aura yang luar biasa. Sangat mengagumkan. Tuan Nico, ternyata kamu nggak sehebat rumor yang beredar. Betul sekali, Nona Sharon sangat berterus terang. Aku sangat suka. Tuan Nico, sebenarnya apa yang kamu mau? Gak usah terlalu serius. Dengar-dengar, pertemuan yang diadakan sama Tuan Carlos, seseorang menjiplak desain kreatif desainer kita, bahkan membuat baju dengannya. Menjualnya kepada masyarakat. Ini tindakan yang gak tahu malu. Tentu saja aku harus datang dan melihatnya sendiri dengan baik. Tuan Carlos, kita melakukan pemesanan karena memandang Anda. Tapi Anda kasih kami barang palsu untuk mempermalukan kami. Betul Tuan Carlos. Kali ini Anda harus kasih kami penjelasan. Walaupun kami pedagang kecil dan lemah, kita akan memperjuangkan ini. Kami pasti akan kasih kalian penjelasan. Siapapun dalam dibalik semua ini, aku pasti akan menelusuri pelakunya. Tenang saja. Cari dalang. Yang kamu bicarain bukannya maksudnya desainer kamu itu. Kami nggak melakukannya. Kami bersumpah atas nama baik kita. Kita nggak pernah menjiplak apapun. Baju-baju ini kita buat sendiri dari awal. Nama baik? Kamu cuma orang desa yang kampungan. Apa nama baikmu berharga? Kamu, Tuan Carlos, Sharon, kami nggak melakukannya. Kalian harus percaya pada kami. Kalian jangan khawatir. Aku tahu kalian bukan orang yang seperti itu. Aku pasti akan memeriksa hal ini. Kelihatannya kita harus mendapatkan keadilan untuk para pedagang dulu. Mereka semua datang untuk berbisnis.
Mereka nggak menyangka akan ditipu. Tuan Niko nggak usah merasa sombong. Walaupun kamu nggak percaya mereka, bukannya aku masih di sini. Kalau ada masalah, berhadapannya denganku. Sudah cukup, Sharon. Kamu itu siapanya mereka. Kamu ada hak apa membela mereka? Kenapa? Apa mulai sekarang kamu mau bertanggung jawab atas hidup mereka juga? Sharon, Tuan Carlos, kalian sudah banyak membantu kami. Kami sangat berterima kasih. Tapi kali ini masalah kami dan kami akan menyelesaikannya sendiri. Bibi, Karena masalahnya ada pada kami. Kami akan bertanggung jawab. Betul, ini kesalahan kami. Kami nggak akan lari dari tanggung jawab. Nggak akan kami tanda tangani kontrak ini. Nyonya, kontrak ini ada hukumnya. Kamu bilang gak mau tanda tangan. Kamu gak berpendidikan, jangan berbisnis. Kamu sangat memalukan. Jason, kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku melihatmu tumbuh besar. Aku ini seniormu. Senior? Memangnya kenapa kalau senior? Kamu cuma hidup lebih lama saja, tua bangka. Apa kalian pikir akan mendapat untung besar ya? Kamu... Walaupun kami melepaskan bisnis ini, desain baju kita nggak boleh dihina sama sekali. Betul. Jika hal tersebut terjadi, kita menyerah. Lalu menjadi petani. Baiklah. Kalian semua bicara seperti tidak bersalah. Kalian mau mempertahankan pakaian kalian. Mau mempertahankan perkataan kalian. Tapi, begitu kamu tahu biaya penalti yang harus dibayar, aku mau tahu apa kalian masih bisa pura-pura suci. Kita lihat saja nanti. Apa maksud perkataanmu? Menurut pasal penalti yang ditulis dalam kontrak, pihak A jika melakukan penjiplakan atau terlibat hal lain yang merugikan bisnis, menyebabkan pihak B menanggung kerugian yang nggak bisa diperbaiki, maka ganti ruginya 10 kali lipat dari jumlah kontrak. Bila aku hitung, 10 kali lipat dari 1 miliar berarti 10 miliar. 10 kali dari 10 miliar berarti 10 triliun. 10 triliun? Ini kontrak penjualan baju. Bahkan jika aku menjual kalian, gak akan sanggup menggantinya. Kelihatannya kedatangan mereka kali ini memiliki persiapan yang licik. Nona Sharon, gimana dengan Petra yang selalu bersamamu? Handi milik Tuan Carlos juga belum kembali kan? Kita memikirkan hal yang sama. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Gimana? Bangkrut juga harus bayar. Seseorang masuk ke rumah warga desa dan mencuri desain. Bukti CCTV sudah kita dapatkan. Jason, Hah? haruskah kita putar di depan mereka? Nona Sharon, kamu jangan omong kosong ya. Sharon, kamu bilang semua ini disebabkan oleh ulahnya Jason? Bukan aku. Bukan cuma itu, dia juga mempunyai orang di belakangnya. Betul nggak, Tuan Niko? Tuan Niko, aku sudah bilang sebelumnya. Kairo bukan tempat di mana kamu bisa seenaknya. Tuan Niko. Sharon, kasih aku satu kesempatan. Cuma satu kesempatan. Aku yakin bisa mendapat posisi dan menjadi orang yang baik. Kita akan menjalani hari yang baik bersama. Sharon, kamu biasanya gak seperti ini padaku. Apa semua ini? Karena ada pria brengsek. Sharon, pria brengsek ini cuma main-main denganmu. Cuma aku yang tulus mencintaimu. Cinta? Kata-kata ini ternyata bisa keluar dari mulutmu. Sangat ironis. Apa kamu tahu apa itu cinta? Di matamu cuma ada kekuasaan dan posisi. Pernah mencintaiku? Sharon, kalau kamu berani menyakiti Sharon lagi, aku nggak ragu untuk menghabisimu dengan caraku. Kenapa? Kenapa mau kamu begitu? Hari ini Niko sangat dipermalukan. Kalau melihat karakter yang pendendam, dia pasti nggak akan tinggal diam. Aku jadi khawatir. Jangan khawatir, ada aku. Dia nggak berani berulah. Ini masalah antara Kairo dan Yonam. Kita pasti bisa menyelesaikannya. Tuan Carlos yang hebat, apa setiap hari begitu bebas? Sekarang hal yang paling penting, mendapatkan hatimu. Itu cuma kecelakaan 5 tahun yang lalu. Hal seperti ini, Tuan Carlos harusnya sudah terbiasa kan? Itu kali pertamaku. Pasti akan ingat seumur hidup. Gak disangka dia mau melakukan hal banyak untukku. Sepertinya bersama dengan dia... Ngomong soal 5 tahun yang lalu, Sharon, apa kamu nggak merasa aneh? Kenapa mobilmu tiba-tiba remnya blong? Kenapa kamu bisa meminum afrodisiak seperti itu? Memikirkan semuanya, pasti pelakunya orang yang mengenalmu.
Bisa dibilang orang yang dekat denganmu. Yang dekat denganku. Nona Sharon, pesta penyambutanmu sudah siap. Diadakan 3 hari lagi. Wanita sialan, Sharon. Aku nggak berhasil membunuhmu waktu itu. Anggap saja kamu beruntung. Tapi kali ini, aku mau lihat gimana kamu janda dari keluarga rendah bisa bersaing denganku. Halo, bergerak sekarang. Tuan, waktunya minum obat. Sharon akan pulang 2 hari lagi. Anak ini, dia harus tinggal dengan keluarga Cahyadi, menolak posisi sebagai CEO. Memilih menjadi pedagang kaki lima. Untungnya sekarang, dia sudah sadar. Selamat, Tuan. Tuan, habis minum obat ini, Anda baru bisa benar-benar istirahat. Kamu bilang apa? Yana, kamu... 5 tahun lalu, Sharon bersikeras menikah dengan pria miskin. Sekarang dia pikir bisa kembali seperti semula. Cuma ada satu CEO grup mulia. Orang itu aku. Yana... jangan sakiti Sharon. Menyebalkan. Bahkan sekarang yang kamu pikirkan cuma putrimu yang gak berguna. Kalau dia benar-benar peduli padamu, kenapa bisa meninggalkanmu selama 5 tahun demi pria yang gak berguna? Kamu tenang aja. Di pesta penyambutannya, aku akan kasih dia kejutan yang lebih besar. Aku jamin dia pasti akan terkejut. Sharon, kamu beruntung dan selamat 5 tahun lalu. Sekarang setelah 5 tahun berlalu, aku gak akan biarkan kamu mati dengan mudah. Nona Sharon kelihatan sangat bercahaya, sangat cantik. Di seluruh Kairo, cuma ada aku yang pantas untuk berada di sampingmu. Itu seperti omong kosong lainnya. Ini kata-kata layuan. Petra, ayah sudah datang. Tuan Ishak tiba-tiba kurang sehat. Ayahku kenapa? Nona Sharon jangan panik. Menurut orang yang merawatnya, Tuan Ishak cuma gak enak badan saja. Gak serius. Kalau begitu, setelah pesta selesai, kita temui dia. Ayo. Lihat, Nona Sharon datang. Sangat cantik. Liana, aku sudah kembali. Kakak sudah lama gak ketemu. Buat apa kamu kembali? Kenapa begitu? Kak Carlos, kamu juga datang. Apa dia datang demi Sharon? Aku datang demi Sharon. Dia tunanganku. Tunangan? Kak Carlos suka sama kakak aku. Nona Liana jangan khawatir. Kalau aku dan Sharon punya kabar baik, pasti akan mengundangmu. Baiklah. Liana, 5 tahun ini aku nggak di perusahaan. Pasti merepotkanmu. Kakak bilang apa? Memangnya aku bukan keluarga mulia? CEO grup mulia kembali. Di bawah pimpinan Nona Sharon, aku yakin perusahaan kita akan lebih sukses. Benar, Nona Sharon. Kamu harapan semua orang. Kita semua di sini menunggumu kembali. Sharon, kenapa ketika kamu kembali, semua perhatian tertuju padamu? Kenapa kamu selalu mendapatkan semuanya dengan mudah? Sedangkan aku harus berjuang keras. Semuanya jangan tertipu dengannya. Dia ini sama sekali bukan anak dari keluarga mulia. Wanita ini gimana pun cuma pura-pura. Gak bisa menyembunyikan fakta kalau dia cuma seorang penipu. Liana, apa kamu sudah gila? Kamu lagi ngomongin apa? Tentu saja kebenaran. Sharon, aku menyimpan rahasia ini untukmu sejak lama. Hari ini, di hadapan semua orang di sini, aku akan mengungkapkan kebenaran. Nona Liana, apa maksud perkataanmu? Apa sebenarnya CEO mulia, Nona Sharon, bukan anggota keluarga mulia yang asli? Gimana mungkin? Kita semua lihat Tuan Ishak membawa Nona Sharon ke berbagai acara. Gimana mungkin bisa palsu? Ini semua cara CEO Ishak untuk melindungi anak kandungnya. Jadi ini trik ilusi.
Sharon, kamu sudah lama menjadi putri keluarga mulia. Sekarang bisa nggak kembalikan apa yang jadi milikku? Liana, kamu lagi ngomong apa? Kamu anak yatim piatu yang dibesarkan oleh ayahku. Gimana bisa kamu jadi anak kandung ayahku? Sharon, ini saatnya kamu akhiri aktingmu. Aku ini anak kandung dari Ishak mulia. Sedangkan kamu cuma pembohong yang mau merebut status. Semua yang kamu katakan, aku nggak percaya. Pelayan, Aku pelayan di keluarga mulia, bekerja untuk mereka selama 30 tahun. Ketika Nyonya Besar melahirkan, aku yang menemani dia sepanjang waktu. Aku ingat kalau di tubuh Nona ada tanda lahir kupu-kupu warna merah di pundaknya. Tuan Besar berkata, ini berarti Nona diberkati. Bibi pelayan, apa yang kamu maksud? Tanda lahir ini? Ah, betul. Tanda lahir inilah tanda lahir yang sangat unik. Aku sangat ingat dengan jelas. Bibi pelayan, apa kamu sudah pikun? Kamu yakin? Kamu nggak salah ingat? Aku... Sharon, apa maksud kamu? Aku rasa bibi pelayan sudah bicara dengan jelas. Kamu nggak ada hubungannya dengan keluarga mulia. Kamu seharusnya tahu diri. Kamu harus keluar secepatnya dari keluarga mulia. Aku, Sharon, mau pergi kemana? Sejak kapan harus mendengar orang lain? Sharon, kamu ini masih nggak tahu malu ya? Liana, aku mau tanya kamu. Apa maksudnya kamu membalik fakta? Kak Carlos, kenapa kamu masih bilang wanita sial ini? Dia ini wanita nggak berguna yang diusir dari keluarga kami. Masih mau menikahinya. Aku, Carlos, memilih untuk menikah nggak ada hubungan dengan latar belakang. Nggak peduli dia siapa. Dia wanita yang dicintai sama aku. Kak Carlos sangat menyukai dia. Dia sudah nggak ada apa-apa. Kamu masih suka dia. Kenapa? Liana, sudah cukup. Aku menemani Tuan Ishak begitu lama. Anak siapa dia? Aku lebih paham dari siapapun. Jangan asal bicara. Tuan Petra menemani Tuan Ishak begitu lama. Perkataannya nggak mungkin salah. Kayaknya Nona Liana nggak mau Nona Sharon pulang. Jadi dia bersekongkol dengan orang luar mencelakai Nona Sharon. Nona Liana, keluarga mulia baik hati menerima kamu. Kamu harus berhenti. Kita akan menganggap hal ini nggak pernah terjadi. Iya kan? Betul. Iya. Betul. Liana, sudah seperti ini, mau bilang apa lagi kamu? Ayah. Ayah. Liana, aku peringatkan kamu. Kalau berani melukai ayahku, akan kubunuh kamu. Kalau kamu masih bergantung pada status ini, aku nggak bisa jamin dia akan bertahan sampai besok. Kamu, apa posisi sebagai CEO lebih penting atau orang ini lebih penting? Aku kasih kamu waktu 3 menit. Ayah di mana? Jangan buru-buru. Kamu mencuri statusku begitu lama, dan kamu menipu banyak orang. Bukannya seharusnya kamu minta maaf pada semua. Baiklah. Nona Sharon, kenapa? Iya, Nona Sharon. Kamu kasih hormat. Kami nggak pantas menerimanya. Maaf semuanya. Itu aku. Aku yang berbohong ke kalian. Posisi di grup mulia yang benar, direktur utama itu sebenarnya Nona Liana. Sharon, apa yang kamu lakukan? Maaf, aku punya alasan tersendiri. Kami sangat percaya padamu. Beraninya kamu menipu perasaan kami. Dia sudah menipu kami selama bertahun-tahun. Itu dia. Sudah cukup kalian. Puas kalian. Liana, di mana ayahku? Sharon. Kak Carlos, Sharon itu penipu. Kenapa kamu masih peduli sama dia? Liana, apa yang kamu tunjukin ke Sharon? Kak Carlos, aku nggak ngerti maksudmu. Liana, aku lihat dengan mataku sendiri kamu menunjukkan sesuatu ke Sharon. Dia terpaksa mengaku kamu itu direktur utama grup mulia. Sebenarnya apa yang kamu tunjukkan? Nggak ada. Liana, sebenarnya apa? Sharon sekarang ada di mana? Handy, dengan segala cara, tumbuhkan Sharon secepatnya. Ayah. Ayah, gimana keadaanmu? Sharon, ayah minta maaf ke kamu. Aku yang membiarkan serigala masuk ke rumah. Liana anak itu, dia terlihat baik. Gak menyangka, sudah bersiap-siap menggantikan posisi direktur utama. Ayah,
Ini bukan salah ayah. Aku bawa ayah keluar dulu ya. Benar-benar kasih sayang ayah dan anak. Sangat menyentuh hati. Liana, kamu ngapain di sini? Kamu kan udah mendapatkan apa yang kamu mau. Buat apa kesini lagi? Tentu aja untuk melihat ayah angkat aku. Apa? Liana, dia baik hati membesar kamu bertahun-tahun. Gimana bisa kamu begini? Sekarang nyawa kalian berdua di tangan aku. Berarti aku bebas melakukan apa saja dong. Kalian berdua, gantung wanita murahan ini. Lepaskan aku. Liana, Ayah. Liana, kamu jangan menyakiti Sharon. Jangan sentuh aku, Pak Tua. Alasan aku masih menyimpan nyawamu adalah karena ingin kamu melihat dengan mata sendiri anakmu disiksa sama aku. Sharon, kalau kamu sekarang berlutut memohon ke aku buat penderitaanmu lebih sedikit. Kamu mimpi aja. Baiklah. Kita lihat apa mulutmu lebih keras atau cambukku yang lebih keras. Dasar sialan. Liana! Liana! Jangan! Jangan! Aduh, orang tua, kamu ini berisik banget, tahu nggak? Buat dia diam, cepat. Baik. Liana, kamu udah gila. Kamu tahu nggak kalau ini pembunuhan? Kalau kamu berani menyentuh ayahku, aku nggak akan melepas kamu seumur hidupku. Mari kita lihat apa kamu masih punya kesempatan hidup. Sharon, kenapa walaupun kamu sudah seburuk ini, Carlos masih memikirkanmu? Makanya hari ini, aku akan menggores wajahmu. Menurutmu, apa Carlos masih suka denganmu? Tentu saja bukan cuma karena dia. Aku menahan malu dan penderitaan selama ini. Bukan cuma membuat Carlos jadi milikku, tapi jabatan direktur utama juga harus jadi milikku. Kamu sudah gila. Aku ingin kalian merasa tinggi dan mulia, tapi suatu hari kalian akan seperti semut, diinjak-injak dan menderita. Berhenti! Berhenti! Kak Carlos, kamu akhirnya kesini juga. Sharon, Berhenti! Kalau kakak maju satu langkah lagi, maka pisau ini aku akan menusuk tenggorokan Sharon. Liana, kamu yang tenang. Apapun yang kamu mau akan aku kasih. Aku mau kakak menyukaiku. Kamu bisa kasih itu? Aku bisa. Aku bisa. Maaf, aku terlambat. Selamatkan ayahku. Aku yang pergi. Nona Sharon tenang saja. Ayahmu akan baik-baik saja. Kak Carlos, kalau kamu berani pergi, aku akan batalkan semua proyek dan kerjasama di Kairo. Cuma beberapa miliar. Emangnya aku peduli? Luka kamu belum sembuh, tapi kamu mau keluar dari rumah sakit. Aku nggak bisa meninggalkan Bella sendirian di rumah. Petra, ayahku gimana? Tenang saja Nona Sharon. Untungnya dikirim tepat waktu. Ayahmu baik-baik saja. Tapi setelah semua ini, dia kehilangan banyak tenaga. Butuh istirahat yang cukup. Liana seperti ular berbisa. Beraninya mengancam nyawaku dan ayahku. Petra, tambah banyak orang untuk melindungi ayahku. Baik Nona Sharon. Aku akan menambah orang. Mama, cepat minum obatnya. Setelah minum obat nanti, luka Mama akan sembuh. Bella anak baik. Karena Bella peduli Mama akan cepat sembuh. Bella, kamu punya permen? Bisa kasih paman 2? Iya, boleh. Ini manis. Permen ini juga manis. Paman jahat, ambil semua permen aku. Bella, ini permennya Mama balikin. Handy, beli semua toko permen dalam negeri. Dan kasih ke Bella. Terima kasih, Paman Ganteng.
Tuan Carlos, ini yang kamu mau. Peralatan memasak yang nyaman. Tuan Carlos, bahan makanan yang berkualitas. Semuanya baru saja dikirim dari luar negeri. Paman ganteng, barang-barang ini akan dipindahkan ke rumahku. Tuan Carlos, apa ada perintah lain lagi? Nggak ada. Diam saja di samping. Tuan Carlos, kamu bisa ini. Seumur hidup kamu belum pernah masak sendiri. Bahkan jarang masuk dapur. Wih. Gimana kalau aku cari koki bintang 5? Masakan yang dibuat pasti disukai Nona Sharon. Hendy, kalau kamu berani bicara lagi, bonus bulan ini akan hilang. Aku penasaran Paman akan buatkan Mama makanan lezat apa. Boleh kasih tahu aku? Mama, lihat. Ini semua makanannya dibuat oleh Paman ganteng. Gak nyangka orang terkaya negara ini malah jadi suami rumah tangga. Kelihatannya lumayan bagus. Mama, Paman ganteng membuat ini dengan kerja keras. Dia cuma pecahin 3 piring, 5 mangkuk, dan... Walaupun pertama kali buat, tapi rasanya mungkin lumayan enak. Coba coba. Ini agak hambar. Ini agak asin. Yang ini belum matang. Aku panggil koki saja. Terima kasih. Bella, aku dengar kartun kesukaan kamu mau tayang. Paman antar kamu lihat. Emang ada, tapi kartun yang aku suka sudah nggak tayang lagi. 2. Tayangan kedua. Sharon, akhirnya kamu mau nerima aku. Tapi sekarang, aku bukan direktur grup mulia lagi. Aku nggak punya kekuasaan. Dibandingin sama kamu, status kita beda jauh. Kamu kira aku seperti mantanmu yang cuma lihat status? Kekuasaan buat aku nggak penting. Uang bagi aku seperti tanah. Selama kamu suka, itu sudah yang terbaik. Tuan 9, kamu mau Kairo? Aku mau grup mulia. Kali ini kerjasama kita bisa dilanjutkan lagi. Selain grup mulia, Nona Liana pasti sangat mau Carlos kan? Pria itu cuma barang tambahan. Tapi aku suka dia dari lama. Dia harus jadi milikku. Keberanian Nona Liana ini, aku suka. Kasih tahu aku, kamu mau bertaruh apa? 2 hari lagi, upacara pengangkatanku sebagai orang kaya. Aku khawatir Sharon sialan itu akan datang mengacau. Tuan 9 punya kekuasaan besar. Bahkan di Kairo. Aku tahu kamu punya kekuasaan. Tenang saja. Selama kamu melayani aku dengan baik, apapun yang kamu mau, akan kamu dapatkan. Terima kasih Tuan 9. 1, 2, 3, 4. Bella, hari ini ulang tahun kamu. Ulang tahun aku masih 2 bulan lagi, Paman. Tapi Bella mau makan kue. Jadi aku main game ulang tahun dan makan kue. Siapa bilang kue cuma bisa dimakan dari ulang tahun? Mama dulu jualan di pinggir jalan susah dapat uang. Jadi kita cuma bisa makan kue kalau lagi ulang tahun saja, Paman. Jadi dulu mereka hidup susah sekali. Paman ganteng mau makan bersama. 4 lilin. Tahun ini kamu umur 4 tahun. Enggak, sini aku kasih tahu Paman rahasia. Aku sebenarnya umur 5 tahun, tapi Mama bilang umur wanita harus dibilang lebih muda dari aslinya. Kalau enggak, nanti cepat tua. Cerdik sekali. Bentar. 5 tahun. Cepat periksa DNA. Tuhan, kamu curiga. Pergi. Aku pergi sekarang. Tuan Carlos, aku sudah melakukan perintahmu. Secepat mungkin melakukan tes DNA antara kamu dan Bella. Nona Bella, benar anakmu. Perlukah aku bilang kabar ini ke Nona Sharon?
Sebelumnya, semuanya ditipu oleh Sharon. Untungnya kita cepat memperbaiki ini. Tempatku tetap jadi untukku. Aku harap kita bisa menciptakan kemakmuran untuk Kairo dengan kerjasama yang baik. Iya, betul. Mulai sekarang, kita cuma mengakui Nona Liana. Kami bersedia setia menuruti Nona Liana. Mulai sekarang, aku Liana akan resmi menjadi wanita terkaya pertama di Kairo dan menjadi penguasa di seluruh Kairo. Liana, jangan merayakannya terlalu cepat. Grup mulia itu dibangun dengan usaha keras sama ayahku. Aku gak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang licik sepertimu. Semua ini bukan milikmu. Jadi seharusnya Sharon, direktur grup mulia. Laporan tes DNA kecil kayak gini, sekarang apa saja yang gak bisa dipalsukan? Aku pantas atau enggak, itu bukan urusanmu. Ini laporan tes DNA antara aku dan Ishak Mulia. Terbukti memiliki hubungan ayah dan anak. Kelihatannya benar, jadi seharusnya Sharon, direktur grup mulia. Laporan tes DNA kecil kayak gini, sekarang apa saja yang gak bisa dipalsukan? Kamu orang palsu. Sekarang bawa bukti palsu juga. Kamu ini benar-benar terobsesi ya untuk jadi direktur grup mulia. Yang aku tekankan bukan status, tapi fakta. Yang asli gak mungkin jadi palsu, ya kan? Kebenaran cuma ada di mulut orang-orang ini. Selama mereka percaya itu benar, yang palsu juga bisa jadi benar. Itu yang disebut orang bisa berbuat bohong agar terlihat benar. Kalian semua lihat dengan jelas. Ini punya Sharon, surat nikah dia sama pria dari pedesaan. Direktur grup mulia mana yang bodoh sampai meninggalkan semua kemewahannya demi menikah sama orang gak berguna? Direktur grup mulia mana mungkin nikah sama orang miskin? Ini mustahil sekali. Kamu sekarang ada bukti apa lagi? Aku bisa buktikan. Kak Carlos, dia sudah gak punya apa-apa lagi. Kenapa masih mau bantu dia sih? Kak Carlos, kamu kesini. Tuan Carlos, ternyata ini dia, orang kaya yang jarang muncul ke publik. Tuan Carlos, kenapa datang ke sini? Tuan Carlos datang untuk dukung Nona Liana, iya kan? Nona Liana emang hebat, bukan cuma muda, tapi dia juga jadi orang kaya nomor 1 di Kairo. Dan beruntung dapat perhatian dari Tuan Carlos. Kelihatannya Nona Liana dan Tuan Carlos emang cocok sekali ya. Jangan bilang begitu. Hubungan aku dan Kak Carlos... Kami gak ada hubungan apapun. Leontin ini warisan Nyonya Mulia untuk anaknya. Putrinya sendiri yang kasih ke aku. Aku sudah lama bekerja dengan Tuan Ishak, jadi aku tahu Leontin ini. Ini benar, punyanya Nyonya Mulia. Tuan Carlos, aku mau tanya, Leontin ini siapa yang kasih ke kamu? Ini punya. Kak Carlos, aku sangat suka kamu. Kamu yakin mau seperti ini? Sharon, beraninya kamu memukul aku. Kamu memang pantas. Kamu dan orang-orangmu memang ringan tangan ya. Sharon, kamu gak tahu malu sekali. Hal seperti itu berlaku saja. Tuan Carlos, kasih tahu kami, Leontin di tanganmu ini dikasih siapa? Sharon. Sharon, ini satu-satunya warisan dari ibuku. Kalau kamu marah ke aku aja. Kenapa harus ngancurin ini? Semuanya lihat, Sharon yang merusak Leontin ini. Dia jelas-jelas anak yang palsu. Kamu... Maaf Sharon, aku akan cari orang perbaiki dan ganti rugi. Wah, ramai sekali di sini. Wah, ramai sekali di sini. Lama nggak bertemu Tuan Carlos. Nico, aku sudah bilang dari dulu, Kairo bukan tempat sembarangan yang bisa kamu injak. Naga kuat nggak akan menekan ular tanah. Sekarang Liana sudah menjadi direktur utama grup mulia dan orang terkaya di Kairo. Kairo dan Yonam bergabung. Tuan Carlos, kamu bisa mengalahkan kita. Ternyata Liana, demi kekuasaan, dia bekerja sama dengan Nico. Direktur grup mulia. Dia emang pantes. Kak Carlos, maksud kamu apa? Aku tahu kamu suka Sharon, tapi jangan demi melindunginya, kamu menuduh orang sembarangan.
Kamu yakin aku melindungi dia? Sharon orang seperti apa? Dari awal kamu juga udah tahu. Pas sekali. Aku membawa pelayan lama ke sini. Jason, dendam di antara kita gak ada hubungannya dengan anak. Cepat lepaskan dia. Sharon, aku baru tahu. Ternyata kamu itu selingkuh dariku. Apa maksudmu? Dulu aku pikir kamu mencintaiku. Bahkan rela rugi agar tetap bisa bersamaku. Sekarang aku baru tahu. Kamu melakukannya cuma untuk mendapatkan anak haram ini. Kamu menipu aku dengan parah. Jason, sebaiknya kamu tahu apa yang kamu bilang. Jika aku tahu kamu menuduhku tanpa bukti. Lihat ini apa? Jason gak ada hubungan darah. Kalau Bella bukan anak Jason, berarti... Tapi... Kamu wanita murahan yang suka main pria. Gak cuma selingkuh, tapi juga menghancurkan masa depanku. Wanita gak tahu malu seperti ini. Seharusnya dihina sama semua orang. Kakak, aku gak menyangka kalau kamu wanita yang seperti itu. Kak Carlos, dia berselingkuh dengan pria liar dan punya anak. Orang seperti dia gak layak kamu cintai. Gimana kalau yang kalian sebut pria liar? Ternyata itu aku. Kamu dari awal udah tahu. Gak jauh lebih awal dari kamu. Kakak, aku dengar nanti kamu mau ikut acara lelang amal. Kamu sudah berapa hari nggak istirahat? Ini aku buatkan kopi. Kita adik kakak sangat saling memahami. Terima kasih ya. Kakak, setelah minum obat ini, nanti pasti akan berterima kasih ke aku. Saat itu, aku yang secara langsung mengantar Carlos ke wanita murahan ini. Ternyata kalian dari awal sudah bekerja sama berselingkuh. Aku sangat bodoh. Aku orang bodoh dimainkan sama kalian selama ini. Kalau bukan karena kamu mau dapat untung tanpa usaha, semuanya nggak akan sampai seperti ini. Ini semua akibat dari perbuatanmu sendiri. Apa salahnya aku naik ke atas? Apa salahnya aku mau jadi terkenal? Apa aku harus tinggal di tempat seperti anjing berjualan di pinggir jalan? Kamu puas? Aku kasih tahu kamu, aku jadi seperti ini semuanya karena kamu penyebabnya. Kamu sangat pintar menyalahkan orang lain. Jason, kamu ngapain? Lepaskan Bella. Jason, lepaskan Bella dulu. Kekuasaan aku kedudukan yang kamu mau, aku kasih ke kamu. Aku sudah dianiaya sangat parah sama kalian. Aku nggak akan membiarkan kalian bahagia. Kamu suka berjualan di pinggir jalan kan, Sharon? Sekarang aku mau kamu lepaskan jabatanmu sebagai direktur. Kamu mimpi aja. Mama sakit. Siapa yang berani sentuh cucu perempuanku? Ayah. Nico, menantuku sudah bilang, Kairo bukan tempat yang bisa kamu injak. Aku juga berpikir begitu. Orang-orang ini akan membawa Nico kembali ke tempat seharusnya. Silakan pergi. Aku membawamu sejak kecil. Aku nggak menyangka kalau kasih sayangku memanjakanmu dan menjadikan kamu orang yang mengejar kekuasaan dan kekayaan. Ini kesalahanku. Tapi masalah ini nggak ada hubungannya sama Sharon. Semua ini karena ada dia. Merampas semua milikku. Kenapa bukan dia yang salah? Di dunia ini nggak ada yang bisa didapat tanpa usaha. Ngerti nggak? Semuanya, ini itu, urusan keluarga Mulia. Tolong semuanya kasih kita waktu dan ruang buat menyelesaikan ini. Tapi direktur grup Mulia cuma ada satu, yaitu Sharon. Liana, aku tahu kamu bukan anak jahat. Kalau enggak, aku enggak akan muncul di sini hidup-hidup. Pak Tua, kamu nggak tahu aja sekarang aku sangat menyesal gak membunuhmu dulu. Diam! Kenapa harus diam? Kalau bukan karena kalian yang mengacau, jabatan direktur itu punya aku. Kak Carlos juga nggak akan melihatku sama sekali. Alasan aku nggak melihatmu, karena di dalam hatiku sudah ada orang yang aku cintai. 5 tahun lalu kecelakaan aku dan Sharon, di hatiku cuma ada Sharon saja. Kamu sangat lucu. Ternyata aku sendiri yang menghancurkan perasaan yang aku mau, malah menyempurnakan kalian. Liana, atas dasar perasaan kiat bertahun-tahun lalu, aku bisa kasih kamu kesempatan lagi. Kamu pikir masih ada jalan lain? Sharon, aku itu musuhmu. Kita nggak akan bisa rukun bersama. Oh iya, remmu dulu itu aku yang merusaknya. Aku mau kamu mati. Kamu, Petra, Baik, bawa dia pergi dan selidiki sekarang. baik. Sharon, aku nggak akan biarkan kamu terluka sedikit pun lagi. Papa, ada aku juga. Mama itu direktur, Papa itu orang terkaya. Kalau Bella nanti besar juga mau seperti Mama Papa yang luar biasa. Tentu. Oke.